Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafdhi yasin khamsatu aqwalin. Wa fi lafdhi yasin, dan iku tetep ing dalem lafat yasin khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira pendapat, 5 pira-pira qaul. Qala dawu sapa ba'dul mufassirina sebagiane ahli tafsir, yasin utawi yasin iku ya insanu, ya insanu. Wa adatul arabi utawi adate wong Arab, annahum iku sak temene al Arab ya akhuduna iku ngalap sapa wong Arab mingkuli kalimatin saking saben-saben kalimat harfan ing sak huruf. Sumaya talaffadzuna mongko kari-kari nglafatno sapa Arab bihi kelawan huruf. Wa ya'khuduna lan ngalap sapa wong Arab min ya innidai saking ya nida ya ing ya. Wa minal insani lan saking lafat al insan sinan ing sin. Farakabu mongko padha nyusun sapa Arab huma ing ya karo sin. Fasara mongko dadi apa ya insanu, yasin iku yasin. Wal muradu ta kang den karepaken minhu saking yasin iku ya Muhammadu alaihissalam. Wa qala lan dawu sapa ba'dul mufassirina sebagiane wong ahli tafsir, al muradu utawi kang den karepaken minhu saking yasin iku ya sayyidal mursalina, ya sayyidal mursalin. We penghulune para utusan. Wa qala lan dawu sapa ba'dum sebagiane ulama tafsir, yasin utawi yasin iku ismun siji asma min asma'il Qur'ani saking pira-pira asmane Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama tafsir, yasin utawi yasin iku ismun siji asma min asma'illahi ta'ala setengah saking pira-pira asmane Allah taala. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama tafsir, yasin utawi yasin iku ismus surati arane surat. Wa dzukira lan den sebut dan tutur fi tafsiril istirabadi dalam tafsir al istirabadi, innalillahi ta'ala sak temene iku tetep kedue Allah taala arba'ata alafi ismin ana 4.000 asma. Arba'ata alafi ismi alfin, arba'ata alafi ismin ana 4.000 asma. Allah mempunyai nama 4.000. Alfun iku 1000, alfun rupane 1000 minha saking arba'atu alaf la ya'rifuhu ora ngerti hu ing alaf ghairullahi ta'ala saliyane Allah taala. Wa alfun lan 1000 minha saking arba'atu alaf la ya'rifu ora ngerteni hu ing alaf ghairul malaikati liyane para malaikat. Wa alfun lan 1000 fil lauhil mahfudzi ing dalem lauhil mahfud. Wa salasu mi'atin lan 300 fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Wa salasu mi'atin lan 300 fil Injil ing dalam kitab Injil. Wa salasu mi'atin lan 300 fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Wa mi'atun lan 100 minha saking asma fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Tis'atun rupane 9 wa tis'una lan 99. Dhahiratun dhahirah pertelo wa wahidun lan kang siji minha saking tis'atun wa tis'un khafiyun iku samar, wawa utawi wahid iku al ismul a'zamu ismul a'zam la ya'rifu ora ngerteni hu ing al ismul a'zam ilal anbiya'u kejaba sapa para nabi wal mursaluna lan para utusan. Jadi di dalam ulumul Quran ya, di dalam ulumul Quran atau ada yang mengatakan ulumul tafsir itu ada surat, ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat ya. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ulumul Quran itu satu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat
muhkamat, mutasyabihat, terus mutlak, muqayyad, mafhum, mantuk, asbabun nuzul, amsalul Quran, dan lain sebagainya. Nah, itu dibahas di ulumul Quran. Nah, salah satu pembahasannya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Seperti di surat Al-Imran itu, wa walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, salah satu definisi dari ayat muhkamat dan mutasyabihat, kalau muhkamat, ayat muhkam, ya, muhkam atau muhkamat itu ayat-ayat yang bisa diketahui maknanya. Sawaun bidduhur au bitta'wil. Diketahui baik dengan penjelasan atau dengan takwil. Nah, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi ma istaksarahullah bi ilmi. Kaayatis sa'ah. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Nah, itu masuk ayat mutasyabihat. Kiamat ku waktu ini kapan ku ora ono sing ngerti. Jadi makanya sampai ono wong ngomong kiamat tahun 2012 loh, jelas bujui. Sekarang sudah tahun 2021. Kan dulu pernah ada kiamat tanggal ini itu jelas. Jadi di dalam Quran saja ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktunya kiamat itu ada, sementara ulama yang mengkategorikan sebagai ayat mutasyabihat, termasuk potongan-potongan huruf di awal surat, alif lam mim, ya, terus alif lam ro, kaf ha ya ain shad, nah yasin, toha, hamim, dan sebagainya. Nah, tapi khusus untuk Yasin dan Toha itu kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Yasin dan Toha itu salah satu namanya Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam penggunaannya, dalam istiqmalnya itu kan sudah sering digunakan oleh para ulama. Makanya dalam sholawat badar itu kan sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sedangkan yang lain selain toha dan yasin itu biasanya ulama tafsir itu wallahu a'lam bimuradihi gitu. Karena awailus suwar, ya, jadi al-akhruf al-muqatta'ah fi awailus suwar, huruf-huruf yang dipisah-pisah di awal surat itu masuk dalam ayat mutasyabihat. Nah, Yasin itu di sini dijelaskan ada 5 pendapat. Yasin itu artinya apa? Ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, Yasin ai ya insanu, wahai manusia. Kenapa? Orang Arab itu biasa mengambil satu huruf dari satu kalimat, kemudian disusun menjadi inisial. Nah, jadi ya itu dari ya nida, sin itu sin dari lafadz insan. Akhirnya disusun menjadi Yasin. Nek cara kene iku inisialnya. Abdul Jalil, AJ. Nah, itu. Jadi ya insanu, ternyata kebiasaan orang Arab juga seperti itu, mengambil satu huruf dari satu kalimat terus disusun. Jadi ya insanu
diambil ya-nya sama diambil sinnya menjadi Yasin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua wal muradu minhu ya Muhammadu alaihissalam. Nah, ini yang kita ikuti. Jadi Yasin itu salah satu nama dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan secara siakul kalam memang cocok. Jadi Yasin, umpama ya, Yasin ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin. Nah, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah bagian dari para utusan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, ya Sayyidal Mursalin. Nah, jadi ada yang mengatakan Yasin itu ya Sayyidal Mursalin. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asmail Quran. Ada juga pendapat yang mengatakan Yasin itu salah satu namanya Al-Quran. Jadi namanya Al-Quran kan banyak. Ada Adz-Dzikr, ada Al-Furqan, ada At-Tanzil. Nah, termasuk Yasin. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian ada lagi yang berpendapat Yasin itu salah satu asma, ya, salah satu nama dari namanya Allah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Terus waqala ba'duhum Yasin ismus surati. Yasin ismus surati. Ini pendapat sing paling sederhana. Yasin itu apa artinya? Yasin ya namanya surat. Nah, itu pendapat kelima ini. Yasin ismun min ismus surati. Ya, jadi Yasin itu artinya apa? Yo jenenge surat. Jadi pendapat paling sederhana. Nah, yang berpendapat bahwa Yasin adalah salah satu dari namanya Allah, itu penjelasannya di sini. Fa inna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Allah itu punya 4.000 asma. 4.000 asma. Nah, asma. Nek cara jeneng, cara manusa niku jeneng. Nama. Nah, yang 1.000 tidak ada yang tahu kecuali Allah. Alfun la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikati. Yang 1.000 tidak ada yang tahu kecuali malaikat. Saya jenengan itu enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Terus wa alfun fil lauhil mahfud. Yang 1.000 ada di al-lauhil mahfud. Yang 300 ada di At-Taurah, yang 300 ada di Al-Injil, kitab Injil, yang 300 ada di Zabur, yang 100 ada di Al-Quran. Nah, yang 100 ada di Al-Quran. 99 itu Dhahirah, asma atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Yang 1 itu Khafi, ya. Yang 1 itu Khafi, samar, tidak ada yang tahu. Nah, itulah yang disebut Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam. Makanya orang yang tahu Ismul A'zam itu biasanya doanya mujarab, doanya makbul. Cuma nggak ada yang tahu Al-Ismul A'zam, Khafi. Sampai nggak iso ngaku-ngaku, saya tahu Al-Ismul A'zam. Wah, jadi yang tahu tuh hanya la ya'rifuhu ilal anbiya wal mursalun. Yang tahu tuh hanya para nabi dan para utusan. Sampean ngaku-ngaku weruh, bro, ngaku-ngaku nabi, wah, tidak boleh ya. Nah, itu tentang Yasin. Ala siratim mustaqim, ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Apa dalan jejeg itu? Apa jalan lurus itu? Al muradu ta kang den karepaken minas sirati saking as-sirat
dinul islami iku agama Islam, yakni ngersakaken sapa mufassir, ya Muhammadu he Muhammad, innaka satemene sira laminal mursalina iku setengah saking para utusan, wa dinuka utawi agama sira iku dinul haqqi, agama sing hak, wal islami lan Islam, wal kufaru lan wong-wong kafir iku ala dinin ing atase agama batilin kang batal itu ora bener ya, bukan batal ndak sah itu bukan, atau batal mari wudu terus kentut tidak. Jadi siratim mustaqim itu dinul Islam ya, dinul Islam, agama Islam ya. Jadi orang-orang kafir itu berada di agama yang tidak benar, ala dinin batil. Sedangkan Kanjeng Nabi itu berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan yang benar, yaitu agama Islam. Fa in qila mongko lamun den ucapaken, jika ditanyakan, kalau ada yang protes, kalau ada yang mempertanyakan, akasama supoto, aksama gawe kosam, ya, sumpah sapa Allah Gusti Allah bi anna Muhammadan kelawan satemene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam minal mursalina iku setengah saking para utusan. Fa in kana mangko lamun ana apa hadal qasami, apa hadal qasamu ikilah qasam lil kufari kedue wong-wong kafir, bi ayu saddiku kelawan yen to benerno, bi ayu saddiku kelawan yen to benerno sapa kufar bi anna Muhammadan kelawan satemene Muhammad alaihissalam laminal mursalina iku yakti setengah saking para utusan. Fahum mongko utawi kufar iku la yusaddiku na ora padha benerno sapa kufar. Wa ing kana lan lamun ana apa qasam iku lil muslimina kedue wong-wong Islam bi ayu saddiku kelawan yen to benerno sapa muslimin anna Muhammadan satemene Muhammad iku laminal mursalina setengah saking para utusan. Fahum mongko utawi muslimun iku yusaddiquna padha benerno sapa muslimin hu ing Muhammad bila qasamin kelawan tanpa qasam. Fama mongko iku apa faidatul qasami utawi faidahe qasam. Nah, bila ada yang bertanya, Allah kok sampai sumpah itu gunanya apa? Kan gitu. Jadi lawang orang-orang kafir itu dikasih tahu tentang kerisalahannya Kanjeng Nabi Muhammad, wong-wong kafir itu dikandani tentang kerisalahannya, kenubuannya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan mereka tetap gak mau membenarkan. Lah, orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu meskipun tidak pakai sumpah kan sudah membenarkan. Lalu gunanya apa? Kan gitu. Wong-wong kafir itu ya, masa Gusti Allah wis sumpah kalau Muhammad ini adalah bagian dari utusan. Mereka tetap tidak mau menerima. Nah, orang-orang Muslim itu meskipun Allah tidak sumpah, ya tetap menerima. Lalu sumpah ini gunanya apa? Nah, kan gitu. Ma faidatul qasam. Kaya sampean pamane dakwah lho, dakwah utawa ngulang ngaji. Yang jenengan dakwahi itu apa? Yang menerima itu meskipun tidak diberi dakwah itu ya menerima. Yang tidak menerima meskipun terus didakwahi ya tidak menerima. Lalu gunanya dakwah itu apa? Kan gitu. Nah, dijawab ujiba dan jawab apa pitakon bi anallaha taala kelawan sak temene Allah taala iku aroda ngersake sapa Allah taala ayu akida yen to naukiti ing yen to nguwatno sapa Allah taala kalamahu ing dawuhe Allah taala lil mungkirina kedue wong-wong kang padha ingkar. Fal qasamu mongko utahe qasam sumpah naun iku siji macem minat takkidi saking penguatan. Walidzalika mangka krana mengkono ngono iku mau aksama sumpah sapa Allah taala Gusti Allah taala bihi kelawan qasam lil hujjati krana
ngadekno hujjah, krana jumenengake hujjah. Nah, gini jawabannya. Allah sumpah, Allah memakai qasam, yaitu wal Qur'anil hakimi, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Itu kan qasam, wawunya wawu qasam. Jadi Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang penuh hikmah bahwa Muhammad ini bagian dari utusan. Nah, ketika ditanyakan seperti itu tadi, jawabannya Allah bersumpah itu lil hujjah, untuk mendirikan, untuk menyatakan hujjah, argumentasi. Lah, ini yang perlu kita tiru sebagai orang mukmin yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sampean nek umpamane dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, wis sampean dakwahi, wis sampean kandhani, kok tetep ora mendo, oh itu ndak apa-apa, terus saja katakan yang benar benar, yang haram haram, yang batil batil, ndak masalah, orang ndak mendengarkan. Lah, setidaknya hukum ini akan tetap menjadi hukum, hukum itu akan tetap dalam posisinya, gitu loh. Jadi ora iso diomongno wong iku mbok kandhani nek ngono iku haram, nek ngono iku dosa. Terus apa manfaate mbok kandhani ya ora, tetep ora ngatekno. Lho, apa manfaate? Tetap ada manfaatnya, gitu loh. Tetap ada manfaatnya. Ketika kita mengatakan yang hak sebagai yang hak, yang batil sebagai yang batil, haram sebagai haram, itu hukum akan tetap terjaga. Hukum akan tetap terjaga. Tapi nek wis ora ono sing ngomong, kalau sudah nggak ada yang mengatakan, oh ini ndak boleh, oh ini haram, lah nanti hukum itu akan hilang. Soalnya nggak ada yang mengatakan. Oh, nggak ada yang mengatakan. Ini contoh kasar, misalnya kita berdakwah di lokalisasi, misalnya. Ya, kita berdakwah di lokalisasi, terus kita memberi pengajian pada orang-orang yang gitu ya, orang-orang yang gitu. Kita katakan bahwa berzina itu haram, dosa. Ya tetap kita katakan seperti itu, meskipun orang-orang itu belum bisa menerima. Tapi ini harus tetap kita katakan sebagai haram. Jangan sampai, waduh aku wis dakwah nang kono ora ono sing ngreken nih, wis aku pensiun. Loh, ndak begitu. Jadi Allah sudah tahu bahwa wong kafir iku masih didakwahi ya tetep gak nrimo, kan gitu. Lah wong mukmin masih gak didakwahi ya wis nrimo, tapi Allah tetap menggunakan qasam, tetap bersumpah, itu liiqamatil hujjah, lil hujjah, gitu. Jadi keliru kalau sampean berpendapat aku ngulang ora ana sing ngrungokno, gak ana sing ngreken, wis gak tak ulang ae. Loh, keliru. Atau saya tuh sudah sering kali mengatakan pada dia ngono iku dosa. Wow. Mabuk-mabukan itu dosa, berzina itu dosa, riba itu dosa. Ya tetap kita katakan, meskipun tidak ada yang mendengarkan, harus tetap kita katakan. Nah, soalnya dunia ini akan rusak, ya. Orang semakin rusak itu bukan karena orang jelek semakin bertambah. Nah, jadi dunia semakin rusak itu bukan hanya karena orang yang berbuat buruk semakin banyak, tapi juga karena orang yang baik yang diam saja. Jadi ya Pak, gak wani dakwah ya, aku gak punya kekuasaan. Ya minimal hati itu mengingkari, tetap mengatakan bahwa itu ndak boleh, itu haram, kayak gitu. Lawang sing Gusti Allah lho,
sing ngerti, sing faham iki wong kafir masih didakwai ya tetep gak iman, tapi tetap Kanjeng Nabi Muhammad disuruh dakwah gitu. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan semata-mata agar orang itu mau ikut dengan ajakan kita. Justru itu wilayahnya Allah ya. Justru itu wilayahnya Allah. Sampean berdakwah mengajak baik, mengajak meninggalkan keburukan. Orang itu mau atau tidak mau, oh itu sudah tidak wilayah sampean. Jadi sampean ngajak baik terus ditentang, wah damai saja, tenang saja, itu bukan wilayahnya sampean. Nah ini bisa kita jadikan pegangan biar kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap konsisten. Jadi yang wajib kita katakan wajib, yang haram ya kita katakan haram, gitu loh. Meskipun satu desa nggak ada yang mendengarkan, loh, nggak apa-apa. Kalau kita tidak konsisten di dalam mengatakan hukum, wah itu nanti semakin lama semakin bias, semakin tidak jelas. Iki hukumnya kayak apa? Nggak ono sing tahu ngomong kan gitu. Nah, nanti karena generasi setelah kita, anak cucu kita itu akan bingung. Iki nyolong itu entuk ya. Wah, akhirnya kan nggak tahu. Atau orang bekerja sebagai wanita nakal tuh, mungkin nggak apa-apa. Soalnya nggak ada yang pernah mengatakan itu dosa loh, kan gitu. Bahayanya di situ. Jadi biarkan al-hukmu baqin ala hukmin. Biarkan hukum itu tetap dalam posisinya. Itu fungsinya dakwah. Itu ya. Fungsinya dakwah, fungsinya menyampaikan kebenaran. Wong saiki gak ngandani wong 10 ngono wae. Gak ono sing percaya kabeh, putus asa. Wong tak kandhani gak ono sing percaya nek riba nganakno dhuwit iku dosa. Ora ono sing percaya sak desa ngono kabeh. Misale ya, ndak apa-apa, tetap katakan bahwa riba haram. Nganakno dhuwit iku haram, gitu. Tapi sak desa nggonku ngono kabeh. Ya wis jarno ngono kabeh. Sing penting iku haram tetep haram, gitu. Nah, itu maksudnya lil hujjah itu seperti itu. Tanzilal azizir rahim. Ada qiraah yang lain yang membaca tanzilul ya. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada yang tanzilul azizir rahim. Ada yang tanzilal azizir rahim. Kalau kita pakai tanzilal azizir rahim. Nah, lafaz tanzil fa in quri'a mongko lamun den waca apa lafaz tanzil binasbi kelawan nasab, kalau dibaca tanzila yakunu mongko ana apa lafaz tanzil, yakunu mongko ana apa nasbuhu nasabi lafaz tanzil iku bil fi'li kelawan fi'il al mahdzufi kang den buang. Fatakdiru mongko utawi takdire kira-kirane fi'il sing dibuang iku iqra. Jadi iqra bacalah tanzilal azizi. Yani ngersake sapa mufasir ya Muhammadu he Muhammad iqra maca sira al munazzala ing kitab kang den tumurunaken minal aziz saking Allah kang maha perkasa, maha kuat, perkasa. Al arrahimi kang maha welas asih. Wa ing quri'ala lamun den waca apa lafaz tanzil birraf iklawan rafa, kalau dibaca tanzilu ya, kalau dibaca tanzilu yakunu mongko ana apa lafaz tanzil iku khabaron dadi khabar li mubtada'in kedue mubtada' mahdzufin kang den buang, fatakdiru mongko te takdire mubtada' kang den buang hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasitati jibrila alaihissalam. Hadzal qur'anu tawi kila al-qur'an iku munazzalun den turunaken alaika ing atas sira biwasitati jibrila alaihissalam kelawan lantaran malaikat Jibril alaihissalam minallahi saking Allah al-azizi kang moho perkasa. Apa bahasa Jawa ini perkasa itu?
kuat, kuat. Nah, Al-Aziz iku artine al-ghalibi al-muntakimi minal ma'asi. Minal asi. Nah, al-ghalibi kang ngelindih ku ngalahno. Al-ghalibi kang ngelindih, al-muntakimi kang moho membalas dendam, minal asi kang mau nyiksa, ya. Al-muntakimi kang mau nyiksa, minal asi saking wong kang maksiat. Al-Azizi maha perkasa. Ar-Rahimi tur moho welas asih. Welas asih lil mutiina kedue wong-wong kang padha taat. Nah, jadi ada sementara ulama yang mengatakan nek Ar-Rahman itu kasih sayang Allah sing sifatnya umum. Nah, tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya ono sing ngarteni bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang mau welas asih dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih dalam akhirat bloko. Nah, kan itu. Itu maksudnya kalau Ar-Rahman itu semua orang dapat. Masuk kafir, masuk dosane akeh, itu ya oleh rezeki. Ya dikei rezeki karo Gusti Allah. Nah, itu karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Nah, untuk Ar-Rahim ini nanti hanya di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang maksiat, yang banyak maksiat, itu tidak mendapatkan rahimnya Allah, rahimnya Allah. Jadi makanya sampean melihat wong iku gak tahu sembahyang, dosane akeh, tapi rezekine kok lancar yo. Nah, ya memang seperti itu karena Allah punya sifat Rahman. Gak peduli wong iku sregep sembahyang, gak sregep sembahyang, ya dikei rezeki, dikei mangan. Kadang ya dikei bojo ayu barang. Iku lho gak tahu sembahyang, gak tahu wiridan, dosane akeh, bojone kok ayu. Yo rezekine lancar lho, karena Allah punya sifat Rahman, gitu loh. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmannya Allah itu mengenai siapa saja. Siapa saja. Sampai masuk gak nyambut gawe, ya tetep mangan, tetep mangan. Mosok sih Pak, cobaan sampean. Menenge nang omah lak mangan dhewe. Mangan dhewe. Dene gak ono sego sing dipangan ya wis anane apa. Jadi itu bedanya Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman a'amu lebih umum, ya, lebih umum daripada Ar-Rahim. Lil mutiina kedua wong kang taat. Faqra mongko maca sira ya Muhammad he Muhammad hadzal Qur'ana ing kila Al-Qur'an lil mungkirina kedua wong-wong kang padha ingkar hatta yasmau sehingga padha krungu sapa al mungkirin kalami ing dawuh ingsun wa yakhafulan wedi sapa al mungkirin minni saking ingsun Allah wa yajiulan padha teka sapa al mungkirin ilal insafi maring insaf. Insaf itu ya insaf itu loh. Insaf itu berhenti dari kemungkarannya, dari pengingkarannya, itu insaf. Akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, aku wis insaf aku. Nah, aku wis insaf itu ya dari bahasa Arab insaf. Aku wis insaf aku wis gak nyolong maneh aku. Aku wis insaf, aku wis gak ngono maneh. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira supaya ngekei peringatan sira kauman ing kaum ma unzira kang ora den kei peringatan sapa abauhum bapak-bapake kaum fahum mengko utawi kaum iku ghafiluna padha lali. Ghafiluna wong-wong kang padha lali. Alamu tailam iku taklilun lam taklil lam ilat litundira lam itu lho litundira. Litanzili kedua lafat at-tanzil kila den dawuhaken fama mangkotai mafi ma undhira ing dalem lafat ma undhira iku lin nafsi kedua nafi lin nafsi iku krana nafi menafikan ai lam tungzar abauhum
ailam tungdar tegese ora den weden-wedeni, ora diperingatno sapa abauhum bapak-bapake kaum al akrabuna kang cedhek-cedhek kabeh litatawuli muddatil fatrati krana suwene mongsoe fatrah. Fatrah itu masa jeda antara utusan, itu namanya masa fatrah. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus itu kan jedanya lama. Jedanya lama setelah Nabi Ismail. Jadi setelah Nabi Ismail. Loh, kok Nabi Ismail, Pak? Yang di Makkah ya. Jadi penduduk Makkah itu kan ada utusan itu pada masa Nabi Ismail. Masa Nabi Ismail. Setelah itu jeda, tidak ada utusan. Nah, itu namanya fatrah. Limuddati litatau limuddatil fatrati krana suwene mangsa jeda. Wakila lan den dawaken ma utahe ma iku bimakna alladzi kelawan kaya maknane alladzi ai litung dira supaya ngekek peringatan sira koman ing siji kaum alladzi kang ungdira den kaya peringatan bi kelawan alladzi sapa abauhum bapak-bapake bapak buyute kaum. Nah, ada dua pendapat. Jadi litung dira qaumam ma ungdira abauhum faum ghafilun. Ada yang berpendapat ma di sini ma ungdira itu ada yang mengatakan manafi. Jadi artinya Muhammad kamu diturunkan Al-Quran ini litung diro qaumam ma ungdira abauhum, agar kamu memberi peringatan kaum yang mana bapak-bapak mereka itu tidak pernah dikasih peringatan. Jadi ma ungdira abauhum, yang mana ayah-ayah mereka, nenek-nenek moyang mereka tidak dikasih peringatan. Itu yang berpendapat bahwa itu manafi. Ada yang mengatakan ma itu sama artinya dengan alladzi yang, atau alladzi kang. Jadi artinya gini, kalau yang pakai alladzi, agar kamu memberi peringatan kaum, agar kamu memberi peringatan kaum yang mana ayah dan buyut-buyut mereka itu diberi peringatan dengan hal itu. Nah, gitu. Jadi bukan nafi tapi kaya artinya alladzi. Fahum mongko utawi kaum iku ghafiluna wong kang padha lali anil imani saking iman, lali gak lali asale eling terus lali itu gak lali, itu ya ndak menerima itu loh ya, ndak menerima. Memang kadang-kadang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu kadang-kadang membingungkan. Kayak basa Jawa makna itu kan kadang-kadang kan ajiza, apes. Apes itu tidak mampu melakukan. Bukan apes itu walah melaku ditubruk beca, apes, bukan itu. Jadi kalau Anda mendengar ajiza, apes sapa wong, itu dia tidak mampu ya. Apes itu bermakna dia tidak mampu. Bukan apes nasib sial, itu bukan. Waqilalan den dawaken anil imani saking iman warusdi lan pituduh, yakni ngersake sapa mufasir ya Muhammadu he Muhammad anzalna nurunaken sapa ingsun Allah ilaika maring sira hadzal qur'ana ing ikilah Al-Qur'an litukhawifa supaya meden-medeni sira meringatno sira bihi kelawan Al-Qur'an alqauma ing kaum alladzina kang lam yukhawwafu ora den weden-wedeni sapa alladzina wal muradu utawi kang den karepaken minal qaumi saking kaum iku kaum Quraisyin, kaum Quraisy li'annahu krana sak temene kaum Quraisy min zamani Ismail alaihissalam, saking zamani Nabi Ismail alaihissalam
ila zamanika tumeka maring zaman sira majaa ora teka hum ing kaum Quraisy sapa nabiyun nabi wala mursalun lan ora teka sapa utusan li annahum krana sak temene kaum Quraisy iku ghafiluna padha lali kabeh la ya'rifuna ora ngerti sapa kaum Quraisy dinan ing agama wala syariatan lan ora ngerti syariat. Nah begitu. Jadi fahum ghafilun anil iman, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadzal qur'ana linukhawifa bihi alqauma alladzina lam yukhawafu. Muhammad, ini katanya Allah, aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy, kepada kaum Quraisy yang mana mereka itu tidak diberi peringatan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama, yaitu sejak diutusnya Nabi Ismail, bukan urutan Nabi loh ya, yang di Mekah. Untuk kasus yang di Mekah itu kan Nabi Ismail, setelah itu jeda lama baru diutus Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, berhubung jedanya lama itu, maka mereka itu kebanyakan ghafilun, lupa, tidak mengenal agama, la ya'rifuna dinan wala syariatan. Nah, makanya Muhammad, awakmu tak utus maneh nang kota Mekah iku. Gitu ya, dawuhe Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jedanya terlalu lama itu, sehingga kaum Quraisy sudah nggak mengenali lagi, nggak tahu lagi bagaimana agama yang benar itu bagaimana, bagaimana syariat yang benar itu bagaimana, nggak tahu. Jadi li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syariatan. Mereka tidak mengetahui agama, juga tidak mengetahui syariat. Loh, apa Pak bedane agama karo syariat? Loh, ngene bedane. Sampeyan rungokno. Agama itu lebih umum daripada syariat. Ya. Jadi dalam agama itu ada syariat, ya, ada akidah, ya, ada hakikoh, macam-macam. Jadi podo karo ngene lho. Mereka itu tidak mengenali warna merah dan juga darah. Mereka tidak tahu warna merah dan juga tidak tahu darah. Warna merah itu kan darah ya merah, terus cat ya merah, kan gitu. Jadi darah itu bagian dari warna merah. Syariat juga begitu. Syariat itu bagian dari din, dari agama. Tapi agama itu bukan hanya syariat. Agama itu ada nanti akidah, ada hakikoh, ya, ada syariat, Lah syariat itu apa, Pak? Syariat itu wis cara gampangane ya apa-apa yang diperintahkan Allah itu, apa-apa yang diperintahkan Allah, pokoknya aturan-aturannya Allah lah. Nah, itu syariat. Orang dilarang mencuri, wong ora oleh zina, wong gak oleh, nah itu syariat. Orang harus sholat 5 waktu, yang Islam ya, orang harus sholat 5 waktu, nah itu syariat. Nanti ada lagi namanya hakikat. Nah, hakikat. Nanti kalau belajar ilmu tasawuf kan ada syariat, thariqah, hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Apa itu, Pak? Syariat itu ya iku mau, ya, aturan-aturannya Allah. Hakikat itu ya hakikat. Hakikat itu ya hakikat. Nah, hakikat itu sing bangsa-bangsa keyakinan, bangsa-bangsa keyakinan yang benar itu hakikat. Bangsa keyakinan yang benar. Nah, ini tidak boleh dipisah, ya. Harus berjalan apa itu jenenge secara beriringan. Kalau itu sampai belajar ilmu hakikat terus meninggalkan syariat itu tidak boleh. Tidak boleh belajar hakikat. Sampean belajar hakikat terus
tahu bahwa manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah dia masuk surga atau masuk neraka sejak zaman azali. Oh, itu kan ilmu hakikat. Iya memang seperti itu ilmu hakikat. Terus sampean belajar hakikat. Sampean mau nganangen dhewe. Manusia itu sudah ditakdirkan Allah sejak zaman azali. Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Walah, berarti aku gak ono gunane aku sembahyang. Gak ono gunane aku menghindari maksiat. Loh, sudah ditakdirkan. Nah, ini menggunakan hakikat tapi tidak menggunakan syariat. Gak entuk. Gak itu dosa, Pak, dosa. Nah, jadi utawa ngene, contoh enteng-entengan. Wong sugih utawa melarat iku wis ditakdirno karo Gusti Allah. Itu bener itu. Hakikatnya memang seperti itu. Orang kaya atau miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau dengan keyakinan ini terus sampean terus ngene, nek ngono wis gak atik kerja aku. Lah apa? Sugih, melarat iku wis ditakdirno pangeran. Mlebu swarga, mlebu neraka iku wis ditakdirno pangeran. Lah apa aku kok loro-loro nyambut gawe? Kan gak ada gunanya. Nah, ini orang menggunakan hakikat tapi meninggalkan syariat. Dosa, Pak, dosa gede. Menggugurkan syariat itu dosa besar. Mulhid kalau istilahnya dalam ilmu tasawuf itu mulhid. Sebaliknya syariat saja tanpa hakikat juga enggak boleh, sia-sia. Jadi fal haqiqah bila syariatin batilah wasyari'ah bila haqiqatin atilah. Dalam kitab Kifayatul Atqiya itu dijelaskan ya. Orang menjalankan syariat tanpa hakikat itu juga sia-sia. Orang menjalankan hakikat tanpa syariat itu juga batal, juga tidak benar. Sampean mikir gini, seseorang dijadikan pandai atau tidak, oh itu wis ditakdirno karo Gusti Allah. Itu benar. Wis nek ngono anakku gak ade tak sekolahno. Nah, anakku gak ade tak sekolahno, anakku gak ade tak pondokno. Lho, kok ngono? Soale sing gawe pinter, gak pinter iku Gusti Allah. Lah, setiap orang itu sudah dicatat sejak zaman azali, ini nanti jadi orang pandai, ini nanti jadi orang yang bodoh, ini jadi orang yang melarat, itu sudah dicatat. Jadi keyakinannya sampean itu bener hakikatnya memang seperti itu, tapi dibajak oleh nafsu sampean, yaitu nafsu menggugurkan syariatku mau. Sekarang kan banyak itu, jadi tidak belajar syariat terus meloncat hakikat. Dikongkon sembahyang ngono gayane yo mengungkapkan hakikat. Ayo sembahyang. Wah, orang itu sudah ditakdir semua sejak zaman dulu. Jadi sembahyang gak sembahyang pun nek takdire mlebu neraka ya mlebu neraka lho. Itu kan omongan bener tapi dibajak oleh nafsunya dia. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai keyakinanmu yang benar itu dibajak oleh nafsumu. Wah, ini yang paling berbahaya ini ya. Keyakinanmu yang benar dibajak oleh nafsumu. Contohnya iku mau diparingi loro, dikasih sakit sama Allah. Ya, yang ngasih sembuh atau tidak sembuh itu kan Allah. Saya nggak perlu lagi ke dokter, saya nggak perlu lagi ke rumah sakit, nggak perlu pijet. Loh, itu kan keyakinannya sampean bener tapi dibaca oleh nafsunya sampean. Sampean gak wani nang dokter ku paling kuatir dikongkon bayar. Iku nafsu iku ya. Wow, dikai loro umpamane ya. Dengkule linu kabeh ngono. Pak, gak sampean pijetno. Walau waras gak waras uruk pangeran, uruk kersane Gusti Allah. Ya bener nek ngono. Wis gak atik pijet ngono, pijet malah
kalong dhuwitku ge bayari tukang pijet. Wah, iku gak wong hakikat iku. Sampeyan iku apa? Eman, sampeyan iku medhit. Wong bayari tukang pijet ya kawan. Ya. Nah, itu yang biasanya apa itu menghinggapi orang-orang yang belajar hakikat tapi syariatnya belum kuat. Contoh gampang, masa saiki masa pandemi. Oh, masa pandemi. Walah mati uripku pangeran, lah apa aku nggawe masker? Ngapain harus cuci tangan? Ngapain harus vaksin? Loh, keyakinannya sampean bener. Memang hakikatnya hidup dan mati itu tergantung Allah. Tapi Anda menggugurkan syariat yang itu adalah merupakan perintahnya Allah. Wong dikongkon ikhtiar itu ya perintahnya Allah gitu loh. Kan tidak mungkin kan kamu mengatakan orang dekatnya Allah, kamu mengatakan cinta Allah, tapi mengabaikan perintahnya Allah. Loh itu kan lucu kan. Jadi ono wong umpamane aku wis cedhek pangeran, wis gak usah ngelakoni sembayang, gak usah engko wayahe poso ya gak poso. Aku wis banget cedhek karo pangeran. Loh itu kan lucu. Wong ngerasa cedhek pangeran, merasa dekat Allah, merasa takzim, mencintai Allah. Lah kok perintahnya Allah diabaikan itu kan yo cara sampean itu kan yo pemane dikonokno ngono lho ya. Aku kudu nutuki kan yo. Ya kan kudu nutuki. Sampean karo anake sampean pemane. Sampean karo anake sampean. Cung, iku jenenge sapi teng ya, aja digawe turu misale. Iku jenenge sapi teng aja digawe turu. Iku jenenge upamane iku jenenge sandal, aja didokok nang ndas. Terus anake sampean ku bendina ngomong, aku cinta bapakku, aku hormat bapakku. Tapi tingkahe ku selalu melanggar perintah jenengan. Sampeyan lak gregeten sih. Bocah iki kok bendina ngomong aku seneng bapakku, aku hormat bapakku, aku mencintai ayahku, tapi semua perintahnya diabaikan, semua larangannya dilanggar. Oh, itu kan ya lucu kan. Iku padha karo sampean pamane ya srogep maca wiridan tapi ndak tahu halal haram. Ndak tahu oh iki mergawe ngene iki haram, gak oleh miturut agama. Wes pokoke diabrak ae. Tapi bendina wiridan. Ya Allah, dadi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dadi halal haram gak diperhatekno blas. Iku kan kaya arek cilik iku mau sih. Lho kira-kira bapake ya kudu dipites e. Kuwi iki bendina muji-muji aku kok, perintahku kok dilanggar kabeh kan gitu. Nah, jadi makanya wiridan ya sekedar ae, nek kuat ya, nek kuat. Yang lebih penting itu hukum-hukumnya Allah, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangannya itu kita laksanakan. Bukan larangannya kita laksanakan, perintahnya kita laksanakan semampu kita, mastata'tum. Larangannya kita jauhi. Nah, jadi di hadis itu ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum wa ma amartukum anhu fa'tu fantahu ya. Jadi ma amartukum bihi if'alu ma amartukum bihi mastata'tum. Ya, jadi kan gini, apa-apa yang diperintahkan Allah itu jalankan semampu kalian. Apa-apa yang dilarang oleh Allah itu tinggalkan. Loh Pak, nek meninggalkan larangan kok nggak ada semampu kita. Tapi kalau menjalankan perintah kok ada mastata'tum, semampu kita. Gini loh, meninggalkan larangan itu kan nggak perlu fasilitas. Nggak perlu fasilitas kan. Sampean ojo zino, umpamanya ya. Sampean jangan mencuri. Itu kan ya, saya tidak mampu. Wong hanya jangan kok tidak mampu, itu kan lucu. Beda dengan gini. Sampean laksanakan haji. Nek ono sangune, kan gitu. Nah, itu rahasianya kenapa kalau perintah, menjalankan perintah itu semampu kalian. Maksudnya
kalau kamu sanggup dengan fasilitas-fasilitasnya gitu loh. Karena menjalankan perintah itu kan butuh fasilitas. Kue kudu ngelakoni sholat. Nah, sholat kan ya kudu minimal duwe klambi, umpamane duwe klambi digawe sholat. Kan perlu fasilitas. Tapi nek kamu jangan ngerasani tonggomu. Terus, wah, saya tidak mampu, tidak merasani loh, itu kan lucu. Saya tidak mampu kok, saya tidak mampu. Awakmu dikongkon apa kok gak mampu kan gitu. Nah, itu rahasianya kenapa if'alu ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan, dawuh Gusti Allah, lakukan semampumu. Kalau kamu mampu ya lakukan. Apa-apa yang aku larang ya tinggalkan. Makanya nggak ada semampumu. Wong ngempet kok arek semampu nih. Jadi keliru nek ana wong ngomong ini. Aku ku gak mampu nek gak jemok arek wedok iki lho. Lah ya lucu. Lu gak mampu itu kamu disuruh menyediakan apa? Kok gak mampu kan gitu. Beda kan awakmu nglakoni haji. Oh, iya kalau mampu, nek ana sangune, nek ana sing ditinggalno sing nang omah, macam-macam gitu. Jadi ada sarana prasarana dalam menjalankan perintah itu kan ada sarana prasarananya. Lah nek sampean kuat nglakoni sarana prasarananya ini, ya lakoni kan gitu. Tapi nek meninggalkan larangan itu ndak butuh sarana. Wis pokoknya tinggalkan ngono wae. Nah, iku mau apa mau? Syariat hakikat ya. Nah, itu mau di garis bawah ya. Syariat hakikat itu pokoknya jangan sampai melepaskan syariat dan hakikat. Ini harus berjalan beriringan. Jadi hakikate wong dikei rezeki itu memang sudah ditakdirkan. Ya, memang sudah ditakdirkan. Tapi syariatnya manusia itu disuruh ikhtiar. Sampean lakoni ae. Enggak usah sok bingung. Bingung aku, Pak. Jare ini nang agama iku katanya disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Nanti ada Pak Ustadz yang lain, orang itu harus tawakal. Itu bagaimana ini loh? Kok bagaimana? Gini loh. Kita itu wajib ikhtiar, ya wilayahnya ikhtiar. Tapi ada wilayah yang mana kita harus tawakal. Cara sampean dodolan bakso, sampean itu tetap kudu nyurung rombong, sampean ubeng-ubeng nang desa. Iku jenenge ikhtiar. Lah, sampean oleh hasilnya, iku sampean pasrahno nang pangeran. Sing tuku iki wong 100 ta, wong 50 ta, gak ono sing tuku. Itu sampean harus tawakal. Jadi tawakal itu harus kita cakkan, kita terapkan di wilayah hasil, gitu loh. Lah, wilayah yang kita sebagai hamba itu ya wilayah ikhtiar itu, ikhtiar, ngono lho. Ojo jarene dikongkon tawakal, pasrah. Jarene dikongkon usaha. Iki sing bener sing ndi? Sing ora bener ya cara mikirnya sampean itu yang enggak bener. Itu enggak ada pertentangan ya. Jadi tawakal itu di ranah hasil. Sampean duwe anak ya. Sampean sekolahno, sampean pondokno, wis pokoke iki ana pondok sing apik iki pengajarane, sampean pondokno mrono. Dene wis sampean sekolahno, wis sampean pondokno, mulih sik ora iso apa-apa. Lah itu sudah wis tak pasrahno Gusti Allah gitu. Tawakalnya petani itu ya pokok ndak boleh seorang petani terus wis aku pasrah nang Gusti Allah. Engko nek wayahe oleh beras terus rokokan jedal-jedil nang omah. Wah yo keliru gitu. Atau sampean ditakdir menjadi penjual bakso terus saya pasrah. Sudah saya rombong bakso saya ndak saya kelilingkan wis nang omah ae, aku wis pasrah, ono sing tuku gak ono sing tuku. Lho ndak gitu. Tetap dikelilingkan ya, tetap kita itu
ditawak-tawakno. Kok dene kok ora ana sing tuku utawa ya sing tuku akeh. Lah itu kita pasrahkan kepada Allah gitu. Jadi hakikat tanpa syariat itu tidak benar, dosa ya. Syariat tanpa hakikat itu juga tidak benar, sia-sia sama. Kayak sampean ngomong ini contoh syariat, sampean menggunakan syariat tanpa hakikat. Wah, aku gara-gara nyambut gaweku sregep, terus rumus-rumus bisnisku keren, akhirnya saya menjadi orang kaya. Loh, ini sampean menjalankan syariat tapi hakikatnya sampean hilangkan. Ini juga nggak boleh, ya, juga nggak boleh. Soalnya orang berhasil atau gagal, orang kaya atau miskin itu terserah irodahnya, terserah masyiahnya atau kehendaknya Allah. Nah, sampean mengatakan gara-gara aku nyambut gawe sregep, gara-gara bisnisku formulanya hebat, maka saya berhasil. Itu contoh orang yang menggunakan syariat tapi tidak menggunakan hakikat. Itu untuk yang di dunia. Untuk yang di akhirat sampean ngomong ini, gara-gara sembayangku sregep, gara-gara aku ngelakoni perintah Gusti Allah, akhirnya aku mlebu swarga. Itu juga tidak benar. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Malah sampean nek dilebokno swarga, temen gara-gara amali sampean rugi, diceluk pamane namanya Zaidun. Zaid maju pamane. Amalmu berapa tahun? 60 tahun Gusti. 60 tahun. 60 tahun ini gak mungkin. 60 tahun ku berbuat apik terus. Dari tahun 30 sampai dari usia 30 sampai usia 50 ini bejat pamane. Dipotong loh. Karek 10 tahun misalnya. Ya wis awakmu nang swarga 10 tahun. Wah, bahaya sampean. Jadi orang dimasukkan surga karena fadlnya Allah. Itu sangat menguntungkan, menunjukkan betapa maha baiknya Allah. Sampean dilebokno swarga gara-gara amali sampean. Ya tuntas sampean. Gak cukup. Lo kok gawe nuku swarga? Amale sampean digawe nuku nikmat yang sudah diberikan Allah pada sampean. Wah, gak cukup. Moto situk iki lho, moto situk dikasih mata satu itu terus sedina suwengi dikon ngadep ping 5. Wah, itu ndak imbang itu ya, ndak imbang. Nah, itu syariat itu jadi fasyari'ah fal haqiqah, fasyari'ah muayyadun bil haqiqah wal haqiqah muqayyadatun bis syari'ah. Syariat harus diperkuat dengan hakikat, hakikat harus tetap dibatasi dengan syariat. Gak oleh mentang-mentang sampean belajar pemane ilmu opo terus wis gak ngereken syariat. Wah, itu dolun mudillun mulhidun, sesat dan menyesatkan. Wis nek sesat tok lumayan, menyesatkan wong akeh iki lho sing bahaya kan itu. Tapi ana wong ngono Pak. Sakti. Loh, ini ukurannya bukan sakti ndak sakti. Ukurannya sampai nek ngukur orang hebat itu perilakunya sesuai ndak dengan syariat, gitu aja. Ana wong Pak nang tonggoku ku iso terbang Pak. Bisa berjalan di atas air. Berjalan di atas air aja heran. Loh, iwak-iwak lohan iku, iku nang jero. Malah bukan hanya di atas air, nang jero banyu loh. Oh, bisa terbang, Pak. Tetangga saya itu enggak bisa terbang, tapi enggak pernah sholat masalahnya. Tapi KTP-nya Islam, tapi enggak pernah sholat, terus sering melanggar, tapi iso miber. Yo biasa. Kalau bisa terbang itu banyak sampean tuku tiket naik pesawat, itu bisa terbang.
Atau kayak burung itu ya bisa terbang biasa. Jadi ukurannya itu apakah dia sesuai dengan syariat atau enggak, gitu aja. Jangan bukan jaduk gae, bukan. Mengukur orang itu mengukur orang dari kacamata agama itu seperti itu. Nah, paham ya? Jadi syariat, thariqat, hakikat. Jadi syariat dan hakikat itu harus berjalan menjadi satu. Sampai nggak oleh hidup hanya menggunakan hakikat misalnya. Ada ayat dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di atas bumi miliknya Allah. Semua yang ada di atas bumi hakikatnya itu miliknya Allah. Terus sampean sak genahe dhewe. Mlaku-mlaku ana semangka jukuk. Lho kok dijukuk? Lho, semua itu miliknya Allah. Itu menggunakan hakikat tapi tidak menggunakan syariat. Syariat itu semangka iku ya nggone sing duwe tanah, ya, sing duwe tanah, sing nandur gitu. Ya, jadi al-haqiqah muqayyadah bis syariah. Hakikat harus tetap dibatasi, dipagari dengan syariat. Itu. Cara gampangane itu orang yang sudah sampai ke level syariat itu tetap menjalankan syariat, ya. Orang yang sudah di level hakikat itu tetap menjalankan syariat tapi dengan kesadaran yang berbeda, gitu loh. Dengan kesadaran yang berbeda. Sering saya beri contoh, kayak orang berhenti di rambu-rambu lalu lintas itu loh. Itu kan macem-macem, macem-macem orangnya itu. Yang pasti dia kan harus berhenti. Nek lampunya merah, itu kudu mandek. Nggak boleh nerobos aja. Terus nggak boleh terus sampean hakikatnya. Oh, jalan dikasih lampu merah itu biar orang punya kesadaran bahwa jalan ini untuk orang banyak. Lah saya sudah punya kesadaran, jadi nggak usah ada lampu merah. Loh, masalahnya yang punya pikiran seperti itu kan hanya sampean. Yang lain tuh nggak punya pikiran seperti itu, gitu loh. Itu kan mirip gini. Orang disuruh sholat itu kan hakikatnya biar orang sadar bahwa seorang hamba itu ya tugasnya ya mengabdi pada Allah. Tidak ada urusannya dengan surga neraka. Jadi ya tidak usah sembahyang aja, umpamanya ditiadakan aja aturan sembahyang, atau dia ditiadakan saja janji-janji surga neraka. Loh, tidak gitu. Masalahnya orang yang berpikir seperti itu jarang, ya, jarang. Jadi itu tentang hakikat syariat thariqat niku. Nah, itu kandi mau bedanya agama, din dengan syariat. Jadi al-Islam aqidatun wa syariatun. Ada bukunya Profesor Mahmud Saltut itu al-Islam din al-Islam aqidah wa syariah. Jadi Islam, agama Islam itu terdiri dari akidah dan syariat. Jadi ojo akidah tok terus gak gawe aturan, yo ojo gawe aturan tok keyakinan ini ora bener, yo ojo. Gitu loh. Ya akidah tok tapi gak gawe aturan. Sekadek maskeran, kadek cuci tangan, mati urip tergantung Gusti Allah. Loh, iku akidahnya bener, akidahnya sampean bener. Cuma itu tadi ya, jangan sampai keyakinan kita yang benar dibajak oleh nafsu kita. Dibajak oleh nafsu kita. Kalau keyakinan kita yang benar dibajak oleh nafsu kita, nanti ujung-ujungnya seperti itu, meninggalkan aturan-aturan agama, nuruti nafsu nih. Kan abot dikon sembahyang kan abot kan. Abot pancen abot dikon salat iku. Makane ono ajaran kok gak ada sembahyang, gak ada salat, wah iku biasanya laris iku. Pancen abot dikon sembahyang. Enggak, Pak. Sembahyang itu bagi saya itu menenteramkan hati. Wah, iku wis gaya iku. Level-level saya
jenengan itu level-level ya memang abot, cuma abot-abot kita berusaha melakukan. Justru itu letak pahalanya kan di situ. Sampean disuruh melakukan sesuatu yang sampean senang, ya gak usah ada pahalanya ya. Makanya orang meninggalkan orang meninggalkan zina dengan seorang perempuan itu kan dapat pahala. Soalnya kan abot. Soalnya ono rasa senengi terus digongkon ninggalno. Ndak ada orang tidak berbuat zina dengan batu dapat pahala. Yo gak ono niku. Soalnya ora ono bebane. Gak ono manusa sahwat karo watu kan gak ono. Makanya nafsu itu dikendalikan ya, bukan dihilangkan. Jadi dinan wala syariatan. Laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.